Halo sayang, selamat siang. Jumpa lagi di grup saya Felicia Julia. Masuk channel YouTube Felicia Julia. Dan seperti biasa, saya mengajak kalian untuk memasak murah, sederhana, bergizi, menyehatkan dan mengairkan versi Felicia Julia. Oke. Pertama-tama itu saya memasak yang pertama ini ya balado, tapi balado dari terong dan telur puyuh dan berbagai macam resep sederhana, bukan dari bahan instan, bukan dari bahan masak-masakan yang lain, tapi masakan dari bawang-bawang yang gue perbanyak. Oke, bahan-bahannya sebagai berikut. Telur puyuh, gula merah, selada, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, nanas, bawang pre, terong, ketimun, tomat, dan cabai besar. Sekali lagi bahannya, telur puyuh, gula merah, selada, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, nanas, merica bubuk, terong, bawang pre, ketimun, tomat, dan cabai rawit besar. Dan ini yang perdana kali aku masak terong telur puyuh balado. Tapi aku tidak memakai bahan-bahan instan, bumbu-bumbu instan. Dan aku tidak di blender seperti orang-orang pada umumnya bumbu-bumbu di blender, tapi melainkan dulu pakai cobek. Oke, bahan-bahannya sebagai berikut. Setelah itu persiapkan ulek-ulek cabai. Yang kita persiapkan adalah masuk di dalam cobek. Yaitu bawang merah, bawang putih terlebih dahulu. Karena gue ngulek-ngulek bukan di blender. Kenapa aku nggak suka di blender? Karena bumbunya terlalu halus. Tapi kalau kalian sukanya di blender, males ngulek. Ya nggak tahu. Jadi perempuan kalau masak jangan malas-malas, tapi harus sabar. Jadi kita kupas dulu bawang-bawangnya dulu ya. Bawang merah. Karena aku kalau masak selalu mentahan supaya tidak dibilang beli makanan di luar. Tidak dibilang gue pesen GrabFood atau masakan orang lain. Jadi karena gue live masuk channel YouTube Felicia Julia. Maaf ya, ini lagi masak. Tolong jangan bahas masalah yang lain. Karena ini langsung nyambung di YouTube Felicia Julia. Bawang merah. Juga ada bawang merah, bawang putih. Perbanyakin bawang ya. Bawang merahnya 3. Bawang putih 2 siung. Oke. Kalau ngupas bawang putih, bawang merah mata aku perih. Karena ini bawangnya baru beli di pasar, jadi masih seger. Jadi kalau ngupas itu mesti menyala di mata.
Oke, ini dibuang dulu supaya dapur tidak jorok, tidak kotor. Kemudian setelah itu bawangnya dicuci ya, dicuci, dicuci. Oke, bawang. Biar diulek-uleknya mudah, jadi kita potong kecil-kecil. Karena kan diulek-ulek bukan di blender. Bawangnya 3 siung, gede-gede. Bawang putihnya 2 siung. Tapi suka-suka kalau lu suka nggak suka ya nggak usah. Tapi kalau lu suka ya agak banyakin nggak apa-apa sesuai selera. Kemudian setelah bawang merah, bawang putih, cabai besar. Cabai besar. Kemudian masukkan tomat. Tomatnya 3 aja. Tomatnya juga cuci-cuci terus dipotong. Supaya diulek kan. Ingat pesanku, ini bukan di blender. Karena aku nggak suka di blender halus. Jadi halus bumbunya. Tapi kalau lu suka ya silakan. Oke. Udah kasih 4 lagi tomatnya. Biar sedap. Sehat tuh. Oke. Setelah itu masukkan cabai rawit. Karena aku suka pedas. Tapi kalau lu nggak suka pedas ya nggak tahu. Oke. Masak penuh cinta kasih sayang. Jadi ini lihat ini tomat kecil yang sudah dipotong jadi 2, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, cabai besar. Oke. Jadi ini kita ulek-ulek bukan di blender. Bukan kombalan, Beb. Kata hati. Kata hati. Kita ulek-ulek. Karena aku setiap kali masak tidak suka di blender, termasuk buah-buah bikin jus itu aku nggak suka. Karena khasiatnya itu gizinya berkurang. Jadi lebih baik enak di ulek-ulek alami dari tangan. Tapi masalahnya nggak semua perempuan masak itu penuh kasih sayang, kesabaran, maunya buru-buru, maunya sembarangan. Makasih sayang, kamu juga loh. Aduh, kalau mulut bawang mata aku nangis. Ini butuh waktu yang lama untuk diulek-ulek. Karena aku kan masuk live, masuk channel YouTube, jadi aku kalau masak langsung di depan permisal. Jadi nggak ada tipu-tipu, nggak ada hoax. Jadi jangan bilang lagi gue beli makan di Grafot atau apapun. Itu namanya fitnah. Aduh, mataku sembab. Siapa, Beb? Siapa? Siapa? Aduh, baru ngulek mataku sudah sembab. Bawang merah, bawang putihnya. Ini dipotong-potong cabenya terlalu besar soalnya. Cabai besar.
Pakai bijinya juga ya, Beb. Aduh, pedasnya kelihatan. Dia lagi nonton, sayang. Dia lagi nonton. Aduh, kena bawang, kena cabai. Makanya aku bilang susahnya jadi seorang perempuan. Tapi semua perempuan di dunia adalah perempuan paling hebat. Karena apa? Banyak cobaan-cobaan tapi dia tetap bertahan. Wanita itu strong. Wanita itu selalu benar. Capek yo, nguleknya capek. Soalnya banyak. Ini ngulek bukan di blender. Tangannya pegel-pegel. Karena aku nggak suka bumbu-bumbu yang terhalus. Aku nggak suka. Kalau kasar-kasar itu terasa bawangnya. Terasa tomat. Karena bawang sama tomat itu adalah dari Tuhan alami yang ditanam di bawah tanah. Jangan di blender, kalau di blender itu sudah jadi air. Jadi vitaminnya itu hilang. Karena nguleknya pakai tangan jadi gantian tangan kanan tangan kiri. Enggak sayang.
Tuh. Iya sayang, karena ngulek, bukan di blender. Lebih sedap lagi kalau ada kamu yang menemaniku. Bukan menangis, Beb, keringetan. Keringetan, Beb. Soalnya nguleknya kan capek, banyak banget lihat. Bikin masakan kasih sayang buat ayang Bebek. Bersemu merah. Jadi istri yang baik buat suami. Masain penuh dengan cinta kasih sayang. Di mana-mana banyak orang jualan. Tapi kalau kita sebagai perempuan masain untuk pasangan tercinta, aku yakin pasangan makin cinta sama lo. Mau jajan di luar, beli jajan di luar, mau godain cewek, mau one way, dia pasti mikir. Di rumah sudah ada someone spesial yang sudah memenuhi impian harapan dia dalam hidupnya. Satu cewek untuk selamanya. Iya, makanya di luar memang menggiurkan, tapi kita tidak tahu bahan-bahan apa yang dipakai, terutama minyak kotor. Sedangkan aku selalu pakai minyak bersih ya, minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Ya kamu ya nanti itu ya cari yang benar-benar bisa menghargai, menerima kamu apa adanya. Makanya jadi perempuan itu harus sedikit cerewet, tip dari aku loh. Marah-marah sama pasangan tapi dengan nada yang manja, yang genit. Jangan marah-marah pukul-pukul, beda arti loh yang aku maksud. Kalau marah-marah sayang, aku kan butuh disayangi, aku butuh dipeluk, aku butuh dicintai, begitu. Jangan ditapuk-tapuk anak orang. Benar tidak? Xi Jinping lo, gila lo, gila. Oh Xi Jinping ngajarin gue gak bener lo. Drama percintaan. Sama percintaan, tuh ngulek-ngulek maklumi ya. Ini ngulek-ngulek pakai tangan loh. Tapi tangannya ini khusus untuk memanjakan pasangan. Jangan memanjakan cowok lain. Mengerti ya? Aku lah Xi Jinping loh. Ngajarin gue gak bener. Masa iya lu gitu kan? Masa iya lu gitu kan kayamu? Lu kalau nyemak typing, kalau ketemu sama pasangan, halo sayang, ganteng sekali kamu. Duh, aku makin cinta sama kamu. Ya tahu dong. Apa sih yang gak tahu tentang dirimu? Bukankah kamu spesial di hatiku? Ngaji-ngaji. Ngulek-ngulek kok pakai kaki tuh Xi Jinping. Iya. Loh, gue ingatkan loh, kalau buncin sama pasangan kita yang itu nggak ada larangan. Tapi kalau buncin sama suami orang itu dilarang. Karena kita perempuan jadi jangan jadi pelakor. Kalau kita genit-genit manja-manja sayang-sayang peluk-peluk sama pasangan sendiri nggak apa-apa. Gak ada larangan loh. Malah orang-orang yang lihat kita, wow mesra sekali Rida. Kapan aku punya pasangan seperti dia?
Xi Jinping kun. Gue tapuk lu nanti. Gila. Ngajarin gue nggak bener. Tuh hampir selesai loh. Hampir selesai sayang. Uleknya lama soalnya ini diulek bukan di blender ya. Karena aku nggak suka yang halus-halus, vitaminnya hilang. Kalau diulek ini seger. Karena terasa kayak kasarnya tomat. Tomat kan sehat untuk mata. Karena aku nggak pakai gula putih, jadi aku akali dengan gula merah. Gula merah, oke? Gula merah. Karena gula merah aku tahu di buku kesehatan gula merah jauh lebih baik daripada gula putih. Apalagi orang yang kena diabetes, kencing manis maksudnya, jangan perbanyak gula-gula. Setiap resep masakan yang aku di YouTube Felicia Julia tidak pernah satu kali pun aku menggunakan gula. Tidak pernah satu kali pun aku memakai bahan-bahan kimia seperti sasetan, bumbu sasetan gini. Hanya merica bubuk saja. Paham maksudku? Yang sudah sering masak kan pasti paham. Nggak usah aku katakan. Nanti nggak enak. Oke. Dibilangi bikin kasih sayang kok. Kalau orang punya riwayat diabetes atau keturunan diabetes kencing manis, kurangi makan gula, minum gula. Entah itu kue, biskuit, kopi, teh, sirup-sirup, es, jangan pakai gula-gula. Tapi dah kali pakai madu aja, karena madu itu lebih sehat. Jadi kalau minum buah itu, kalau di jus nggak usah pakai gula lagi. Karena buah itu kan sudah alami dari Tuhan, ditanam di bawah tanah. Jadi menyehatkan. Jadi buah, tomat, bawang merah, bawang putih, bawang putih, daun bawang, daun bombay, itu semua sehat karena dari Tuhan, dari alam. Dari tanah, dari hatimu. Halo juga cinta. Lagi masak. Mari kita goyang dua jari, kanan kiri, terputar jari. Ulekannya tuh lama sekali, hampir 1 jam. Memang nggak halus-halus seperti di blender ya, tapi memang aku suka begini. Karena khasiatnya tomatnya itu loh terasa. Apalagi kulitnya tomat kan tebal, kalau di blender kan hancur. Sudah makan belum sayang? Nah, sudah ini. Nah, sudah ini. Coba gue kasih lihat. Jadi nggak terlalu halus-halus banget, nggak. Karena yang penting kelihatan kulitnya dari tomat. Tuh. Ini hasil ulekan loh ya. Hasil ulekan bukan beli jadi. Ngadi. Jadi kayak gini, kayak. Setelah itu kita persiapkan wajan untuk menumis dulu. Wajan, oke. Kemudian ingat pakai minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Karena minyak bekas pakai, apalagi yang sudah dimasak tadi pagi aku kemarin yang ditimbun, itu bisa merusak kesehatan. Jadi kayak gini. Minyak baru. Jadi nyalakan kompor. Nyalakan kompor, kemudian masukkan minyak. Jangan banyak-banyak, nanti kalau agak habis sayang.
Oke. Kemudian kita potong terong. Ini minggirkan dulu, biar nggak makan tempat. Kita potong terong yang sudah dicuci bersih. Kalau terong ini buat aku kulitnya jangan dikupas ya, karena sehat. Tapi kalau lu nggak suka, ya dikupas juga nggak apa-apa. Cuma ujungnya terong ini yang dibuang, ini kan daun. Ini yang dibuang, tapi kulitnya jangan. Oke, karena sudah dimatikan kompornya, minyak kita potong dulu sesuai selera ya. Karena gue pakai 2 terong, pilih yang ungu. Gimana cara motongnya? Gue jadi bingung deh. Gimana potong gini kah? Oke, jangan nanti hancur. Miring aja, miring. Aku motongnya agak tebal, karena apa, kalau digoreng, terong pasti layu di penggorengan kena minyak. Jadi tebal-tebal kayak gini. Tebal. Karena tebal ini terongnya gede. Oke, jadinya seperti ini. Oke, dikasih lihat dulu. Loh, seperti ini dulu. Bentar. Jadi seperti ini. Oke, kemudian dimasukkan semua di wajan penggorengan minyak baru. Dinyalakan kompornya. Jangan gede-gede, supaya tidak gosong. Dibalik-balik supaya tidak gosong ya. Aku sengaja potongnya agak gede-gede, supaya kalau digoreng pakai minyak itu tidak hancur terong. Jadi kalau dipotong jadi 2 atau dikecilkan, ditipiskan, nanti hancur. Jadi dibalik-balik. Karena terong ini sudah cepat matang. Jangan sampai gosong. Dibalik-balik ya. Kalau tanya satu-satu one by one, tanya masa apa jawabnya capek. Kalau yang benar adalah para saat orang lift itu langsung datang. Bukannya orang sombong, tapi malas kalau lagi masak gini, apalagi berkutat dengan minyak di wajan. Karena ini langsung masuk channel YouTube Felicia Julia.
Jangan sampai kosong ya, jadi dibolak-balik ini seperti ini aja sudah matang. Karena nanti kan direbus lagi, dimasak lagi pakai bumbu-bumbu yang sudah diulek. Jangan terlalu banyak minyak ya, karena kolesterol. Jadi minyak itu secukupnya untuk sekali penggorengan. Jadi kalau masak apapun ayam goreng membutuhkan minyak banyak, itu harus dilihat dulu seberapa banyak ayam yang masuk. Gue kasih tahu lagi tip hidup sehat ya, di mana-mana banyak orang jualan ya, entah di pedagang kaki lima, di gerobak dorong, di restoran, di hotel berbintang. Tapi kalau memasak dengan cara yang bergizi, murah, sudah murah, bahan-bahannya bergizi, menyehatkan, menggairahkan, seksi, enggak semua orang mampu. Satu contoh penggunaan minyak goreng bagi ibu-ibu mama, cece-cece, meme-meme menggunakan asalkan penting minyaknya banyak supaya matang. Memang benar. Tapi kalau lu lihat bahannya dulu, kalau lu menggoreng ayam goreng, daging babi, daging sapi, atau tumis-tumis sayuran, atau apapun menumis, kalau minyaknya tersisa banyak, biasanya ibu-ibu, kaum perempuan itu kan sayang, dibuang. Jadi disimpan untuk nanti masak lagi atau besok. Itu mengandung kuman banyak penyakit. Meskipun itu kamu memasaknya pertama kali ada minyak baru. Kalau aku memasak selalu minyak baru. Makanya jangan sekali masuk penggorengan, masuk wajan dalam minyak yang banyak. Selain boros, beli minyak itu mahal. Jadi kalau sudah sekali kamu masak, sudah selesai, sudah paling sisanya cuma sedikit dibuang. Jangan berkata, oh eman-eman. Kalau orang Jawa bilang sayang banget kalau dibuang, terus dipakai lagi untuk menumis-numis. Itu nggak bagus. Itu bisa merusak kesehatan. Apalagi kalau ada riwayat dalam keluargamu, kolesterol, darah tinggi, diabetes, asam urat jantung. Penggunaan minyak itu ada minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Kalau orang dijual di luar, lihat dalam wajahnya, selalu minyak yang sudah hitam. Itu sudah minyak sudah beberapa hari dia pakai. Nggak mungkin orang penjual minyak itu dibuang. Sayang banget, jadi dia tetap pertahankan. Dan itu meskipun makanan kamu terlihat lezat di mulut, itu hanya sekejap, bukan untuk seumur hidup. Jadi kesehatan kamu yang kamu makan, seberapa banyak makanan yang masuk dalam tubuhmu, itu bisa merusak kesehatan tubuhmu secara totalitas. Akhirnya kamu masuk ke UGD, ke rumah sakit opname, akhirnya gagal ginjal. Karena apa? Penggunaan bahan-bahan kamu yang pakai untuk memasak itu salah, keliru. Bukan menurut kesehatan, tapi menurut dirimu sendiri. Itu artinya kamu tidak pandai memasak. Bisa memasak, tapi kamu tak pandai dalam hal kesehatan. Ini minyak baru, bukan minyak bekas. Kita lanjutkan lagi memasak karena sudah mau matang. Wajannya penuh lagi. Jangan terlalu gede-gede. Jadi kayak gini. Oke. Jadi terongnya jangan sampai hancur. Dibalik-balik. Oke. Karena ini sudah lembek. Sudah cemek. Nah, itu lihat minyaknya sisa sedikit. Jadi tidak sia-sia, terbuang sia-sia minyaknya. Oke. Setelah kemudian selesai, kita angkut, kita tiriskan. Tapi sebelum kita tiriskan, harus menggunakan kertas berminyak. Jadi kita meniriskan dulu pakai begini.
Kemudian kita taruh di tempat kertas berminyak, diolesin kertas berminyak. Karena ini kan ada minyak, pasti mengandung minyak ya. Pelan-pelan supaya tidak jatuh. Oke. Seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita ginikan minyaknya. Minyak. Karena ini minyak ini bisa merusak jantung, paru-paru, gagal ginjal. Meskipun ini minyak baru, bukan berarti minyak sehat. Nggak peduli lu pakai minyak oil, minyak apa. Meskipun itu mahal, kamu bilang sehat, semua minyak itu juga mengandung banyak kolesterol. Jadi digini-ginikan supaya minyaknya terbuang dengan kertas minyak. Lihat, ini kan banyak minyak. Coba gue kasih lihat tuh dari depan. Tuh, kan banyak minyak yang nempel. Dan lihat, wajahnya bersih, nggak ada minyak. Nggak ada minyak. Jadi kita nggak buang sia-sia. Oke. Jadi ini banyak minyak. Oke. Taruh sini lagi. Kemudian kita pakai kertas berminyak satu lagi. Untuk meniriskan lagi. Tuh, minyaknya masih nempel. Tuh, berminyak. Ini yang membuat kolesterol jahat dalam tubuh loh. Lihat, minyaknya banyak nempel kan? Tuh, minyaknya kotor, minyak jahat. Padahal yang gue pakai adalah minyak baru. Oke, sudah lihat. Nah. Jadi ini kertas berminyak dibuang. Kita memakai kayak gini, baru. Jadi kita kepas-kepaskan juga supaya apa minyaknya yang ada di nempel itu bisa meresap di kertas berminyak. Oke, setelah itu kita pakai sendok untuk taruh di sini. Gue kasih lihat lo lagi ini kertas berminyak yang kedua kali ya yang kita pakai setelah tadi kue buang. Minyak itu jahat banget loh, kolesterolnya banyak bagi tubuh. Itu jantung hatimu. Itu jantung hatimu sayang. Di kertas berminyaknya kita ginikan supaya minyaknya meresap di kertas minyak. Nanti kamu lihat lagi ya, ini kertas berminyaknya ada minyak banyak. Ada 2 kali loh, 2 kali kertas. Ini racun dalam tubuh loh. Tanpa disadari ini adalah membawa bencana bagi kesehatanmu. Bisa gagal ginjal juga. Ngati-ngati dikukus. Jadi saya lihatkan lagi. Bentar, gue cuci tangan sih. Jadi gue lihatkan ini bekas minyak yang kedua, yang pertama sudah gue buang.
Tuh, minyaknya kelihatan banget tuh. Ini kolesterol jahat, oke? Padahal sudah 2 kali. Ya, oke? Belakang pun juga tembus minyak-minyak. Depan juga tembus minyak. Oh, minyak jahat ini. Ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Dibuang, oke? Sekarang yang kita masak sekarang telur puyuh sudah kita rebus, kita kupas. Kemudian sekarang saatnya kita fokus sama bumbu dulu. Bumbu belum dikasih garam. Ingat, jangan pakai gula. Jangan pakai micin, jangan pakai bumbu-bumbu instan yang madu saset-saset. Gue hanya pakai bumbunya cuma garam saja loh. Ini garam. Jangan banyak-banyak, nanti kalau asin. Nanti dikoreksi rasa lagi setelah masuk wajan. Ini kan cuma bumbu. Jadi kayak gini. Jangan terlalu serakah langsung dimasukkan banyak itu garamnya. Kalau orang darah tinggi kurangi makan garam. Kalau diabetes kurangi gula. Tuh segernya, masa ampun. Oke, kemudian siapkan bahan-bahannya. Kompor yang tadi kan masih bersih, kita pakai minyak baru lagi, tapi sedikit saja untuk menumis. Minyak baru. Ini buka kompornya. Minyak baru ya, bukan minyak bekas pakai, minyak baru, tapi sedikit aja. Oke. Kemudian tunggu mendidih. Tunggu minyaknya mendidih, kepiar-kepiar, baru kita masukkan bumbu. Ini diulek ya, bukan di blender, diulek. Kemudian setelah itu kita masukkan bumbu. Ditumis maksudnya. Aduh. Segernya minta ampun. Kemudian kita berikan air. Belum air dulu, siapkan air dulu. Kita tumis dulu. Kita nyalakan kompor karena ini tadi gue matikan karena sudah mendidih. Takutnya keberipul kena tangan kita pada saat masukkan bumbu di dalam penggorengan. Kita buka lagi. Kita buka lagi kompor, jangan terlalu besar, nanti gosong. Jadi kita menumis bumbu-bumbu alami. Lihat, ini kan diulek ya, bukan di blender. Diulek pakai tangan. Jadi bumbunya seperti ini. Cantik kan? Daripada di blender terlalu halus. Jadi ini lihat, kesannya masih ada tomat. Kulit tomat itu sehat. Tunggu agak gosong-gosong dikit supaya bumbunya itu sedap kalau digoreng. Ingat, jangan pakai minyak banyak-banyak. Lihat di wajan itu kan nggak nampak minyaknya.
Tidak nampak minyak. Jadi harus harus diputar-putar gini supaya apa? Bumbunya merata, matangnya merata. Tambah kasih sayang kamu sama aku. Kok aduh gimana? Gak mau ya? Ya udah deh. Gak mau ya sayang. Bye-bye. Nah, sampai kita campur begini ya. Supaya harum bumbunya. Kemudian kita berikan minyak, air sedikit, sesuai selera. Sesuai. Ini kan bekasnya bumbunya masih ada, bumbu-bumbu kan sayang dibuang. Jadi kita pakai air dulu, sedikit. Jadi kita bersihkan. Oke. Berikan cobeknya. Kita masukkan di wajan. Tuh, sehat. Oke. Kemudian kita masukkan telur puyuh yang sudah direbus. Sudah dikupas juga. Oke, telur puyuh. Terongnya jangan dimasukkan dulu karena terong kalau dimasukkan bisa hancur. Jadi tunggu mendidih ini ya. Kompornya agak besarin dikit. Jangan tahu besar tengah-tengah maksudnya. Kalau tahu besar kan gini, apinya gede, jangan. Jadi tengah-tengah. Nah, begini, oke. Jadi tunggu mendidih dulu. Kemudian kita sambil menunggu air yang sudah mendidih, itu kita kupas ketimun untuk topping. Bersihkan dapur dulu supaya tidak kotor. Habis memasak itu harus dibersihkan dapur jadi tetap bersih. Jangan pakai alasan rumah kontrak, rumah kos itu kotor, jorok, sempit, bau, bukan. Tapi terletak bagaimana kamu di dalam itu mengelola rumah menjadi sehat, bersih, menyegarkan. Jadi bukan pengaruh rumah itu kontrak beli atau bekas orang tua, nggak ada istilah seperti itu, oke. Tapi karena kamu tinggal di dalam rumah, bersihkan rumahmu, terutama dapur habis memasak jangan kotor. Kemudian ketimun,
kita kupas. Betul. Jadi tidak ada alasan rumah aku kecil, rumah aku bau, rumah aku dulu juga kecil. Jadi tergantung bagaimana kamu di dalam rumah, apalagi di dalam rumah itu kamu perempuan yang tinggal. Perempuan jangan jorok, perempuan jangan kotor, perempuan jangan jijik, jangan malas-malas. Jadi perempuan itu harus bersih. Karena kalau rumah bersih akan menciptakan kesehatan yang baik dalam tubuhmu. Kebanyakan orang cuma yang dipentingkan penampilan wajah dong. Terus bedak sampai tepung terigu, tepung kanji, tepung kue masuk seperti putih. Orang putih bukan berarti itu cantik. Orang kebanyakan kulit hitam dari Tuhan, yang penting dia bisa menjaga penampilan itu bersih, selalu sehat, fresh. Punya hati yang baik, cinta Tuhan, cinta semua orang, pasti banyak dicintai orang. Tapi kalau kamu punya penyakit hati, susah banget. Jadi kita ini potong pas. Karena apa? Hidup itu hanya satu kali. Jadi banyaklah berbuat baik sama orang. Jangan suka kepo urusan orang. Jangan adu domba fitnah sana sini dan tujuan nggak jelas. Oke. Kalau kamu merasa dirimu membanggakan dirimu, merasa dirimu sempurna, itu kamu salah. Karena kita semua itu bukan manusia yang sempurna, kita manusia yang berdosa. Sebentar, karena gue ini gini, kompornya dikecilkan ya biar nggak gosong. Karena kita kan lagi fokus untuk mengupas ketimun. Gue aja gue aja memasak sendiri bisa. Gue aja memasak sendiri bisa. Jadi kalau lu memasak sendiri seperti gue, hati-hati penggunaan kompor. Jauhkan kompor dari anak-anak, jangan ke anak-anak. Karena kompor itu mudah meledak, apalagi menggunakan LPG. LPG itu jalannya cepat, bisa ngobros. Oke, kalau ibu niatnya masak, jangan mainin pun. Jangan potong-potong tapi lihat scroll-scroll, itu jangan. Jadi setelah ini dibersihkan, dibuang ke sampah. Aku gitu, setiap kali masak berbagai tahap demi tahap itu. Kalau sudah dikupas gini harus kita masukkan ke sampah dulu. Jangan kotoran ditumpuk-tumpuk, kamu biarkan. Setelah itu kita potong juga ada nanas untuk topping nanas. Tapi kalau lu nggak suka, nggak usah. Karena aku kan masuk di YouTube, resep masakan aku bisa menambah nafsu makan bersama keluarga tercinta. Bisa dong. Gua ada, gua ada, gua ada PG 25 kilo ada. Ada 25 kilo. Gue bukan orang kaya, anak konglomerat ya. Jadi tetap penggunaan LPG 3 kilo. Kecuali kalau gue anak konglomerat. Kalau pakai 3 kilo, kasihan rakyatnya. Benar tidak? Jadi ini dikupas seperti ini nanasnya. Kita potong ini timun.
Untuk topping aja penghias supaya nafsu makan, terutama buah hati tercinta, pasangan tercinta bisa nafsu makan banyak di dalam rumah. Kalau kalau kamu sebagai perempuan berikan tempat yang ternyaman bagi pasanganmu, bagi buah hatimu, bagi mertuamu, semua saudaramu. Supaya apa? Mereka tidak jajan, tidak beli di luar, tapi makan masakan kamu. Jadi kamu harus menggunakan penggunaan topping-topping yang sehat menyegarkan. Ini untuk topping aja. Ampun, bau bumbu. Jadi seperti ini ya kue menghiasnya. Bentar. Gue kasih lihat dulu. Tapi seandainya juga gue belajar, mamaku justru nggak bisa masak ini kok. Ini gue sudah bilang, ini masakan aku yang perdana at the first. Jadi kayak gini ya. Ini cuma toppingnya aja gue itu, cuma topping. Jadi ini potong-potong dulu ini kan anyway. Jadi sekarang kita potong daun pre supaya seger. Gue ingatkan lagi ya, kalau aku memasak, kunjungi YouTube Felicia Julia. Kalian akan mendapatkan berbagai resep masakan murah, bergizi, menyehatkan, menggairahkan, dan seksi. Bahan-bahan yang gue pakai, satu, pakai minyak baru, bukan pakai minyak bekas pakai. Meskipun masakan kamu sendiri yang masak. Yang kedua, pakai bumbu-bumbu. Pergunakan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, daun pre. Karena itu adalah bahan dari alam, dari bawah tanah, dari Tuhan. Jadi asli, tanpa pengawet, tanpa dengan cara instan. Yang ketiga, gunakan penyajian-penyajian topping-topping untuk menambah nafsu makan bersama pasangan, buah hati, mertua, besan, keluarga besarmu. Yang ketiga, perbanyak dengan sayur-sayuran, buah-buah. Setiap resekan masakan aku di YouTube kunjungi. Selalu ada masakan aku. Yang kedua selalu ada sayuran. Yang ketiga selalu ada buah. Dan yang keempat selalu ada ketimun. Supaya apa? Untuk penyegar mulut. Jadi itu yang aku lebih utamakan ada kesehatan. Bukan masakan sembarang masak. Karena aku sadar di mana-mana banyak orang jualan, termasuk di hotel berbintang, di restoran mewah. Tapi cara memasaknya itu berbeda. Di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang menjaga kebersihan, di tangan orang yang sehat dan tidak stres, tidak terus-terus buka aplikasi short pada saat kita memasak. Maka rasa masakan itu berbeda dengan orang lain. Oke. Dan ini sudah mau matang. Oke. Sekarang gue potong-potong bawang. Ini toppingnya gue taruh di sini dulu supaya tidak mengganggu. Jadi ada buah, ada ketimun segar. Karena kalau topping makanan yang paling enak itu memang buah dari nanas. Kalau semangka dari semangka apel nggak mungkin ditaruh masan, bener toh? Jadi gue pakai daun pre. Kalau di tempat kalian ini namanya apa? Ini gue pakai 3, 1, 2, 3. Tempat kalian ini namanya apa? Kalau tempatku ini namanya bawang pre. Di tempatmu namanya apa? Tulis komentar. Jadi kita potong tipis-tipis. Ini ditekuk ke apa-apa. Masuk. Daun bawang besar. Daun bawang besar. Jadi kita dipotong tipis-tipis, ini ditekuk. Dipotong tipis-tipis.
Jadi tiga daun pre, daun bawang dipotong tipis seperti ini. Nah, seperti ini, dipotong tipis-tipis kayak. Oke, jadi sekarang kita masukkan dalam wajan. Bentar. Airnya kurang dulu. Kita masukkan dalam wajan. Ini lesat ya, daun bawang ini lesat. Kunjungi di YouTube Alicia Julia. Tuh seger ya. Besar sekali. Ini bukan gosong ya, memang kan wajan biasa. Jadi kalau orang masak itu kayak gini, bukan gosong. Karena kalau gosong ini airnya pasti hitam-hitam. Oke, wajan biasa bukan teflon. Kemudian masukkan terong yang sudah dipotong-potong, sudah ditumis. Tunggu meresap. Gedekan apinya supaya terongnya tidak hancur. Supaya airnya meresap. Untuk segernya. Jadi ada warna hijau dari daun bawang, ada merah dari cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih. Ini ada telur puyuh, ada terong, manis sekali. Setelah itu kita koreksi rasa. Setelah itu kita koreksi rasanya gimana. Kita coba, maksudnya koreksi rasa itu kita coba. Jadi diaduk-aduk dulu sebelum dicoba. Hati-hati kalau cara mengaduk, jangan sampai terongnya hancur. Karena terong itu lembut. Jadi kalau mengaduk itu harus begini. Bukan diinjak-injak begini, bukan. Hancur. Jadi kita koreksi rasa. Koreksi rasa dulu. Pakai merica bubuk belum, gue lupa. Merica bubuk. Dan rasanya juga kurang garam dikit. Karena tadi gue kasih sedikit. Ini kita aduk-aduk lagi supaya rata bumbunya. Tunggu mendidih dulu bersama air bumbunya. Karena aku kan nggak suka cemek-cemek, aku suka yang kental. Tapi kalau lo sukanya yang cemek, pakai kuah nggak apa-apa. Karena aku suka yang kering. Jadi dikasih garam dikit aja. Aku nggak suka terlalu asin-asin karena takut kolesterol darah tinggi.